Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala wakila qala dawu sapa Ibnu Uyainah wakilalan dan ucapake den dawuhake apa kutiba ala babid dari jazallahu man la ya'rifuna khairan wala jaza bidzalika asdiqo ana fama udina qattu illa minhum. Wakilan dan ucapake apa dawuh kutiba dan tulis ala babid dari ngatasi lawagi omah apa tulisan jazallahu muga-muga bales sapa Allah man ing wong la ya'rifu kang ora kenal sapa manna ing kita khairon bales ing kebagusan wala jazalan muga-muga ora bales Allah bidzalika kelawan mengkono-mengkono jazaul khair kelawan mengkono-mengkono jazaul khair asdiqo ana ing pira-pira kanca kita fama udina mengko ora den laraake kita kotu babar pisan illa minhum angin sangking asdiko. Ya doakan selalu orang-orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal tapi dia selalu berbuat baik mendoakan kita diberi Allah dengan sebaik-baik pembalasan. Maka berdoa untuk orang-orang mukmin yang tidak kita kenal atau yang kita kenal, itu hakikatnya keberkahan doa itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Tetap doakan semuanya, baik orang-orang yang kita kenal maupun orang-orang yang tidak kita kenal, tapi dia mendoakan baik kepada kita. Sopo? Orang-orang yang misalkan contoh yang jelas itu para jamaah haji, orang-orang yang umroh itu kalau tawaf banyak di antara mereka yang mendoakan umatnya Nabi Muhammad padahal mereka tidak kenal kita. Tapi mereka mendoakan. Nah, mendoakan orang-orang mukmin, mendoakan orang-orang muslim, aina makanu mim masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha. Ndongakno dimanapun orang-orang muslim itu muslimat, orang-orang mukmin mukminat, dimanapun mereka berada, di ujung belahan dunia manapun, timur sampai barat, di lautan, di tengah laut, di daratan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim dongakno kabeh. Kebaikan doa itu pasti akan kembali kepada diri orang yang mendoakan. Maka jangan ragu-ragu untuk membiasakan mendoakan orang lain sekalipun orang itu tidak kita kenal. Jadi lebih baik begitu daripada kita banyak teman tambah banyak menebar kesalahan tapi jarang mendoakan. Dongon akeh koncone. Temannya banyak, komunitas iki tadi mau tak omongno, komunitas iki, komunitas iku banyak. Tapi nek donga iku mesti awake dhewe terus Rabbi firli. Ya Allah, kula jenengan paringi ngeten, ya Allah, kula terus koncone akeh tapi doane wedit. Kayak kanggo dhewe tok. Kula nyuwun iki jenengan cerdasaken kula, jenengan pinteraken kula, jenengan panjenengaken umur kula, jenengan paringi kula keturunan susoli kula terus mulai awal donga sampai akhir donga.
banyak teman tapi sedikit syafaatnya, sedikit manfaatnya untuk orang lain. Daripada ngono masih konco titik tapi dungane ku sing didongakno wong akeh. Sedaya tiyang mukmin, sedaya sing mencintai kula, termasuk sing boten mencintai kula, jenengan paringi kebaikan. Lho, beda. Ini ujug-ujug ning akhirat tibake akeh sing nyafaati. Sapa sampean? Aku sing sampean dongakno. Sapa sampean? Aku sing sampean dongakno. Lho. Tidak tidak banyak kawan di dunia, ternyata banyak kawan pemberi syafaat di akhirat. Enak ndi? Enak sing enak akhirate apa sing enak dunia itu? Ya enak sing enak akhirate. Maka biasakan selalu mendoakan orang-orang walaupun ia tidak kita kenal. Ya, kalau itu orang-orang soleh, kalau itu orang-orang ulama, makanya kita itu jangan ragu-ragu. Sekalipun ada yang membantah kamu, opo wasilah mati wis mati, amale dewe. Misalnya ada yang ada kelompok orang yang seperti itu ada. Gak ono urusane, donga-dungane awake dhewe ya Gusti Allah sing ijabah. Lah apa wasilah wong mati barang iku. Oh, gak ngerti deh. Gak paham. Rasulullah aja ya pernah wasilah sahabatnya. Gitu. Para Imam Syafi'i pernah wasilah gurunya. Dia termasuk wasilah, termasuk berdoa melalui orang-orang soleh. Keberkahannya kembali kepada orang yang mendoakan daripada konso wakeh tapi membuat kamu sering sakit hati, membuat kamu sering jengkel, membuat kita malah menggunjing dia, wes malah benjut kabeh awake dhewe ning akhirat. Ngono wes gak apa-apa, tidak usah berkecil hati saat tidak banyak teman di dunia, tetapi kita banyak mendoakan asdiko yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Itulah sesungguhnya yang kelak akan memberi kita, orang-orang soleh yang akan memberi kita syafaat. Wa ansyadu fihi, lan maca syair sapa ulama fi ing dalem maknane al maktub ala babiddar. Kemudian ada ulama yang membuat syair dari dawuhnya Ibnu Uyainah yang ditempel di pintu rumahnya itu. Dawuh jazallahu man la yu'rifuna khairan wala jazza bidzalika astiqaana fama udina qattu illa minhum. Nah, terus bikin buat syair. Jazallahu annal khaira man laisa bainana wala bainahu tun wala na ta'arufu fama sobana hamun walana lana adha minan nasi illa man nawaddu wa na'rifu jazallahu annal aman laisa bainana wala bainahu tun wala na ta'arafu fama sobana hamun wala na lana adha minan nasi illa man nawatu wa na'rifu atola. Pinter-pinter seweneng. Sing karo mangap mingkeme gak apa-apa. Terus faman tayada bi fanas wala tanfaru fa'ulun mafa'ilun afal yu'min wa man syaa fal yakfur. Bahar tawil. Jazallahu anna al khaira, muga-muga bales sapa Allah
Ana saking kita al khaira ing kebagusan. Bales-bales man ing wong laisa kang ora ono bainana iku tetep ing dalem antarane kita wala bainahu lan ora ing dalem antarane man apa wudun demen wala nata'arafu lan ora saling kenal ingsun ing man ora saling kenal ingsun lan man. Jadi mendoakan kebaikan pada orang-orang yang kita tidak saling kenal, gak kenal tapi tetap didoakan dalam kebaikan. Fama sobana hammun walana lana adha. Fama sobana maka orang ngenani na ing kita apa hammun susah. Nek gak kenal lah, awake dhewe gak dibikin susah oleh dia. Dia juga tidak disusahkan oleh ulah kita. Nek gak kenal iku enake ngono. Fama sobana hamunan orang ngenani na ing kita apa hamun susah. Wala nalanan orang merkoleh na ing kita apa adzabi loro minan nasi saking manusa. Ilaman angin wong nawadu kang demen sapa kita wa na'rifu lan kenal sapa kita. Demen sapa ingsun wa na'rifu lan kenal sapa ingsun. Ayo sing iso menyakiti iku wong sing kenal kita apa yang tidak kenal kita. Nah itu yang mengkhianati itu orang yang kita cintai apa yang tidak. Kula mboten nate Bu, soalnya mboten dereng nate jatuh cinta. Siapa? Ya orang yang kita cinta, kita senangi, wudun. Konso itu juga orang yang kita senangi. Kadang-kadang kita mengambil manfaat dari teman itu, jadi kita senang. Tapi dia juga yang mungkin menyakiti kita. Atau kita yang sebaliknya menyakiti dia. Wah, aku apik karo kuno, dadak kuno gak apik karo aku. Wah, ganti dibales perbuatan tidak baiknya. Lah ini namanya siapa yang berpotensi menyakiti atau berpotensi kita sakiti? Pasti orang yang kita kenal. Ya enggak? Kalau kita tidak kita kenal apa? Enggak kenal, enggak eruh. Maka tidak ada ruginya, loh, inti dari syair ini tidak pernah ada ruginya. Kita itu juga mendoakan kebaikan pada orang-orang yang tidak kita kenal. Karena mereka tidak punya potensi menyakiti kita. Begitu pula sebaliknya. Tapi mereka malah punya potensi memberi kebaikan pada kita kalau mereka juga mendoakan kita walaupun gak kenal. Ya, jadi kita berusaha abot. Nih kenal orang kemudian kita gak nyakiti ku abot, kadang tanpa disadari perbuatan perkataan kita itu menyakiti. Nggak enak nih Ramadan ini uzlah mumpung ono Ramadan belajar uzlah. Ramadan pertama ini jadi pondok, engkau Ramadan pertengahan terakhir hari ke-16 bukber di RT 5 hari ke-17 bukber di keluarga ini, keluarga bapak, keluarga emak, keluarga mbah, keluarga pak de, keluarga bude, full. Kemudian separuh hari 15 yang terakhir iku full bukber. Makin sulit menghindari lesan ini tidak berbicara menggunjing, makin sulit menghindari lesan ini tidak menyakiti. Mergo gak uzlah. Lah terus ya napa? Nekani bukber mboten? Nekani tapi aja awal-awal, menjelang buka ae. Bukankah inti dari bukber adalah makan-makan dan berdoa? Jadi gak usah terlalu ngawali. Wah, ada pembahasan ini, wah semakin berpotensi menggunjing orang. Ya ora iso Ramadan wae ra iso uzlah apa meneh di luar
Ramadan. Nah, di berteman masa SD. Waduh, nanti iku saiki anu yo tibae luwih tuwek saiki yo. Lah yo kok ketoke malah tuwek ngono yo. Lho lah kok gembrote koyo ngono. Tah wis buyar posoe kabeh. Ayo podo hati-hati nih. Saya juga menasehati diri saya sendiri, keluarga saya. Kita semua podo hati-hati nih. Yo dilalah kok yo pas Ramadan pembahasannya pas uzlah gitu. Jadi betul-betul akan menjadi bekal Ramadan kita. Mudah-mudahan terus menjadi bekal perjalanan kita di luar Ramadan sampai bertemu Ramadan yang akan datang. Ini. Amin. Doanya amin, tapi ya diikhtiarkan semaksimal mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Wis apa terus rek? Lanjut. Qala Al-Fudail. Dawuh sapa Al-Fudail, Kiai Fudail, Syekh Fudail rahimahullah. Ada zamanun ihfat lisanaka lo. Kita bicarakan. Ning kene langsung ono pernyataan dawuh. Ini zaman di mana kalian atau kita harus menjaga lesan kita. Waqfi makanaka, menyamarkan tempat kita, delik. Wa'alij qalbaka, lan mula soro ing ati sira. Jadi menahan hati untuk tidak kotor. Wa khud ma ta'rifu wa da' ma tungkiru. Ada utawi iki ku zamanun zaman ihfat. Reksa sapa sira lisanaka ing lesan sira, waqfilan nyamaraken sapa sira. Maka naka ing panggonan sira wa alij lan mula soro sira, qalbaka ing ati sira. Wa khud lan ngalapo sapa sira maing perkara ta'rifu kang bagusi. Apa ma wada lan tinggalo sapa sira maing perkara tungkiru kang ora ngerti sira, kang ingkari sapa sira. Ini adalah zaman di mana sudah tidak bisa ditawar lagi. Lisan ini harus dijaga dan lebih banyak menyembunyikan diri. Artinya saya kan enggak lebih banyak mempopulerkan diri, menjelaskan. Cekrek, aku sedang i'tikaf di Masjid Agung. Wah, sujud cekrek. Kawan-kawan, kalian semua sudah kudoakan dalam sujud malamku. Aduh, berpuisi sawangan nih, tapi tidak mamerkan, tidak menyembunyikan tempat ibadahnya. Cekrek, inilah tempatku berasik masuk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya abot-abot dimana sekarang zaman sudah ya semakin berat. Dereng sakit 100% ya mulai dikurangi. Wa'alij qalbaka lan mula soro sira, qalbaka ing ati sira, wa khud lan ngalepo sira maing perkara. Jadi menjaga hati itu yang utama. Mengambil hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Waqala Sufyan ats-Tsauri lan dawuh sapa Sufyan ats-Tsauri, ada utawi iki ku zamanu sukuti. Termasuk kenapa tidak boleh pondok juga melarang. Tidak boleh berselfie-selfie di tempat-tempat di dalam pondok. Itu bukan karena apa-apa, bukan karena justru lek kepengin pondok dikenal sudut-sudut itu dipoto kabeh, tapi bukan itu. Juga menghindari begini ini, tidak ikhfi makanak. Iku tempat-tempat sujud kalian, tempat-tempat ibadah kalian. Di mana itu tempat yang paling indah, yang membuat menjadi lantaran nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi menerima amal kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak selalu harus mewah gitu. Engko malah jadi masalah. Oh, ngono. Kamarmu ning ngono yo kamarmu. Waduh, lah kok koyo ngono kamarmu. Padahal kamu di kamar itu kamu beribadah. Di kamar itu kamu bersujud. Di kamar itu kamu bisa bangun malam. Tapi gak bodoh misalnya pandangan wong tuamu, waduh melas nah, dhuwure akeh kerduse. Kamar bukan tumbuh-tumbuhan kerdus. Dhuwure akeh kerdus, aduh melas, buyar, gak usah mondok maneh, aduh melas, koyo wong kere. Akhirnya beda cara pandangnya. Padahal justru di tempat-tempat yang sederhana itu kita bisa dekat dengan Allah. Malah di tempat-tempat yang mewah, di kasur yang empuk gak iso tangi. Ya enggak? Iso tangi. Saya tuh kalau malam-malam kadang ngintip anak-anak. Ting keleler dek gini ning empere musola. Enak rek dadi arek enom. Wis gak lemean, turu bantalan sajadah. Kipas angin digetno. Udan-udan ku kipas angin bawaan gak ono masuk angin. Duh, rizki berupa kesehatan. Kene sing turune nang kasur empuk aduh kok mester pilek. Oh, watuk sing flu. Sing alergi. Gak mesti rizkiku. Engkau sing gak paham, tuh melase arek nang pondok. Wong awam, gak usah mondok ae. Duh, koyo wong kere kabeh. Oh, padahal dalam kekerean itu, dalam kesederhanaan kere itu, yang bikin semuanya nikmat. Tempe situk dicubit bareng-bareng. Iwak situk dicubit bareng-bareng. Wah, iku sing ngarani nikmat. Coba wakeh tambah blenek ndelok panganan. Wah, kayak enak-enak. Mari ngono, kolesterolen. Sekarang itu kolesterol bukan milik orang tua saja. Anak muda-muda banyak yang kolesterol, diabetes, asam urat, melakukan digluk. Ya semua harus kita sendiri yang berusaha berhati-hati. Nikmati sederhana, malah iso tangi. Malah gak nyenyak sehingga waktu bangun bisa bangun, sok tangi. Piye nak saiki mondok nak? Wis 6 bulan. Sampun mulai menikmati rasanya mondok asik ternyata. Jare anakku sing nembe mondok. Biyen pertama yo telepon persis sampean ngono kuwi. Saiki piye? Kok gak tahu telepon, gak tahu ngabari. Nikmat. Asik punya teman di pondok, asik podo soroe. Waqala Sufyan wa Tsauri, hadza zamanu sukuti waluzumul buyuti waridho bil quti ila antamuta. Utawi iki ku zamanu sukuti, zamane meneng. Diam itu lebih baik, gak usah banyak komentar, apalagi hal gak tahu. Nah sekarang malah sebaliknya. Itu di media sosial, wah ulama-ulama banyak dicaci maki. Yes, uzlah-uzlahlah kita dari hal-hal seperti ini. Itu sekarang juga di belahan dunia Islam, saya kemarin membaca berita itu di sebagian wilayah di Suriah. Di Suriah itu para pemuda-pemuda Suriah itu banyak membenci ulama-ulamanya. Ulama-ulama itu dilecehkan. Gak usah kemalan sekolah, kuliah di luar negeri, gak usah gak takdire. Ora usah. Nyatanya juga tidak selalu hal baik yang ditemui tradisi baik. Itu kalau wis takdiri rono ya wis diterima alhamdulillah, ada wong tua temenan belajare misale. Kalau enggak, itu saya lihat videonya itu ya Allah. Jadi ulama itu
salah satu ulama cara ning kene kiai sepuh lah ape budal mulang nang madrasah itu dilempar bola. Setelah itu ada yang diambil kopiahnya, padahal kopiah itu simbol kehormatan. Diambil kopiahnya terus dibuat lempar-lemparan. Jebun. Dibuat ejek-ejekan pemuda-pemudanya. Ya Allah, wis koyo ngene modele zaman yang kayak dipuja-puja, yang cantik dipuja-puja, yang gagah perkasa dipuja-puja sampai lupa sholat, lupa segala-galanya. Ini wis peduk bintang Korea Sung Dung Yung boh jenenge opo ae gue lali sholat, lali sembarang. Ya Allah, zaman wis koyo ngene. Tambah abot mulane persedikit dawuh Sufyan Ats-Tsauri, justru persedikitlah kawan. Pilih kawan yang itu benar-benar kelak akan seperti yang didhawuhkan Nabi, yang akan bisa memberi syafaat kita. Demikian pula sebaliknya. Zamane meneng saiki. Tilik ro misale. Nah, wingi aku ngrungokno ngajine Abah DSK itu ya. Supir kiai. Ada pertemuan sahur bareng seluruh supir kiai se-Jawa, Madura dan Bali. Sing teko 1000 lebih 1300 di gor itu. Beliau ngaji, tak rungokno ngajine. You know. Aku ya seneng rungokno ngajine bojoku dhewe. Soalnya apa? Nggak nuturi wong liya iso berubah menjadi baik, tapi aku gak berubah jadi baik, rugi dong aku sebagai istrinya. Iya. Yeah. Beliau juga seneng rungokno ngajiku. Aku lek sampean ngaji tak cuatet dek, tak rungokno. Ya iyalah. Harus saling mendengarkan nanti saling menasihati, gak apa-apa dalam kebaikan. Itu saya dengarkan. Bagaimana kedudukanmu di hadapan gurumu, ya sebesar apa kamu mendudukkan gurumu di hatimu. Nah, bagaimana indahnya kedudukanmu di hati gurumu, demikian pula indahnya kedudukanmu di hadapan Rasulullah SAW, ya sebesar apa kamu mendudukkan Rasulullah SAW di hatimu. Bagaimana kedudukanmu diunggahno maneh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya sebesar apa kita mendudukkan Allah di hati kita. Lek isine hati kok donya tok gak ono Allah, ya begitu pula kedudukan kita di hadapan Allah. Lek isine hati kok donya tok gak ono Rasulullah, ya begitu pula kedudukan kita di hadapan Rasulullah. Atine kok gak mencintai gurune, kok malah membenci gurunya, begitu pula kedudukanmu di hadapan gurumu, di hadapan syuyukhmu, syekhmu. Nah, kok misalnya kita melihat ada kekurangan guru itu, karena semua orang pasti punya kekurangan, maka apa yang kita perbuat? Ini sukut, diamlah. Budeko nuliyo. Nuliyo itu apa? Tuli, pura-pura tuli tidak mendengar keburukan atau kekurangan guru kita. Ya karena orang pasti punya kekurangan, tapi kan kebaikannya jauh lebih banyak. Begitu pula kita saat melihat kekurangan orang tua kita. Budeko nuliyo. Jadi tulilah kamu, diamlah kamu, diamlah kita. Ini dihubungkan dengan ini adalah sukut, diam. Lalu zumul buyut lan netepi omah, ing pira-pira omah, waridolan ridho bilkut kelawan panganan. Ridho dengan rizki yang ada, ila antamuta sampai tumeko mati sapa sira. No, pajen dunya nggone poso meneng. No, poso banyak di rumah, poso ridho dengan rizki yang Allah berikan. Poso semua itu. Poso nuli dari halal buruk tentang orang-orang yang kita hormati, tentang orang-orang yang kita sayangi. Nuli dari hal buruk.
Nanti kalau kita tidak biasakan begitu pada orang-orang di sekeliling kita, kita pun nanti akan membenci Rasulullah SAW. Naudzubillah, hanya karena satu persoalan polemik atau kontroversi soal poligami beliau. Terus kita kena propaganda orang luar atau orang di luar Islam yang membenci perilaku poligami Rasulullah. Lalu kita juga kena akhirnya. Berarti kita pun membenci Rasulullah, naudzubillah. Padahal itu diutus oleh Allah menikahi janda-janda uga. Garwane nabi ku sing ayu karo sing elek-elek, akeh sing elek-elek timbang sing ayu-ayu. Ya karena semua untuk perjuangan Islam. Lah kemudian propaganda tentang poligami, berjeleknya dan seterusnya. Iyalah, misalkan orang sekarang itu tidak banyak yang tidak bisa berbuat adil, maka negara melindungi perempuan-perempuan dari kesemena-menaan laki-laki berpoligami. Wes dilindungi negara. Tenang kalian perempuan, tenang. Yang sudah bersuami, tenang. Dilindungi karo negara. Nek apa-apa ya karek nang negara, maksudnya ke yang berwajib berwenang. Tidak usah kemudian mengembangkan pola pikir, kemudian pada akhirnya terus membenci Islam, membenci apa yang sudah ditetapkan Islam, membenci Rasulullah akhirnya. Jadi sangat membahayakan, karena kita melihat sisi yang kita anggap tidak baik, menuruti nafsu kita juga akhirnya. Oh yo cocok, lah apa kan Nabi yang ngono. Nabi sampai ditabrak-tabrak pisan. Bahaya, itu sangat membahayakan. Maka tadi kudu mulai belajar budek nuli lek bahasane Jawa. Jadi tutup mata, tutup telinga dari kekurangan orang-orang yang kita hormati. Kekurangan guru-guru kita, kekurangan orang tua kita, kekurangan orang-orang yang lebih tua dari kita. Tutup mata, tutup telinga. Ya. Orang itu punya kekurangan. Nah, ini sudah saatnya tiba zaman itu. Insya Allah selamatlah orang-orang yang mengikuti petunjuk orang-orang soleh, mengikuti petunjuk para wali-walinya Allah, yang mereka juga mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Daud At-Ta'i, lan diceritake saking Daud At-Ta'i rahimahullah. Sum poso sapa sira anid dunya saking dunya, waja'alan dadekake sira fitrotaka ing buka sira al akhirata ing akhirat. Nah, iki gak berarti poso saiki bukane engko nek wis mati, mboten ngoten. Saiki poso iku mau lho, poso belajar meneng, tidak mengomentari, banyak berkomentar, belajar nuli, tidak mendengar yang buruk-buruk. Iki jenenge poso kabeh. Kan kalau kita puasa begitu kan? Menghindari ghibah, ya enggak? Nah, menghindari makanan, ya enggak? Menghindari minuman, ya begitu itu. Namanya puasalah kita di dunia, waja'al fitrotaka engko mokele di akhirat. Wa firrolan melayu sapa sira minan nasi saking menungso, firoroka kelawan oleh melayu sira minal asadi saking macan. Dan larilah kamu dari ulah manusia seperti kamu lari dari ancaman singa. Ambek singa wedi nang ambek menungso nyedek, padahal bisa saja manusia lebih berbahaya, membahayakan kita juga membahayakan orang lain. Naudzubillah. Allahu a'lam bishawab. Mugi-mugi Allah nganugrahi kita petunjuk dan menuntun kita pada kebaikan-kebaikan di zaman ini. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bihur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi
ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.